Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Putra Saryang. Kali ini kita akan belajar bersama, khususnya kepala sekolah, bagaimana sih caranya agar Bapak Ibu kepala sekolah itu lebih mudah dan lebih objektif di dalam melakukan observasi kelas dalam rangka pengelolaan kinerja guru tahun 2024 di semester 1 ini ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelum melakukan observasi kelas, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu perlu mempelajari terlebih dahulu siapa yang akan kita observasi. Dalam hal ini tentunya guru kita ya di sekolah. Fokus yang akan diobservasi itu apa saja, begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan login di PMM, di pengelolaan kinerja guru ya. Silakan lakukan penilaian, cek daftar guru. Nah, karena kebetulan saya observasi kelas itu saya mulai hari Senin tanggal 4 Maret kemarin ya. Jadi sudah ada beberapa guru yang sudah saya observasi Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu itu pilih siapa guru yang akan kita observasi. Saya akan memilih salah satu ya Bapak Ibu. Kita nilai, terus observasi kelas, kita nilai. Setelah itu klik lanjutkan ya. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh Bapak Ibu sebelum melakukan observasi kelas. Jadi setidaknya kita sebagai observer, kita itu harus tahu praktik kinerja yang dipilih oleh guru yang bersangkutan itu apa. Jadi masing-masing guru yang satu dengan guru yang lain, praktik kinerja yang dipilih di bulan Februari itu yang sudah didiskusikan bersama kita itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan guru yang saya pilih ini memilih praktik kinerja penerapan disiplin positif ya, dengan satu fokus perilaku saja. Nah, jadi fokus observasi ini guru yang bersangkutan memilih satu fokus observasi. Nah, bisa jadi guru yang lain itu memilih 2 ataupun 3, karena masing-masing setiap praktik kinerja itu ada 3 fokus perilaku ya, 3 fokus perilaku Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kebetulan guru ini yang saya pilih memilih satu fokus perilaku, begitu ya. Kebetulan mengambil fokus perilaku di poin pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, bagaimana untuk fokus perilaku yang lain? Kita boleh memilih belum dilakukan nanti ya. Belum dilakukan begitu ya. Dengan catatan bukan fokus perilaku yang diobservasi. Nah, begitu ya. Nah, sementara yang menjadi fokus perilaku yang diobservasi ini yang menjadi fokus observasi kita kepada guru-guru kita di sekolah dalam pelaksanaan observasi kelas. Nah, bagaimana caranya kita sebagai observer agar lebih objektif begitu ya, agar lebih objektif di dalam melakukan penilaian kepada guru-guru kita di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu itu perlu menggunakan form observasi kinerja guru, form B ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu itu perlu dibantu dengan rubrik observasi kinerja guru ini agar lebih mudah, agar lebih objektif. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini merupakan rubrik observasi kinerja guru yang sudah saya isi kemarin, karena saya sudah melakukan observasi terhadap beberapa guru di sekolah. Nah, begitu ya. Jadi rubrik observasi ini mulai form A sampai form D ini merupakan form yang terdapat dalam lampiran
petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru ya. Nah begitu. Nah, hanya saja dalam form ini saya modifikasi sedikit Bapak Ibu. Saya modifikasi sedikit. Kalau sesuai petunjuk misalnya perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas. Perilaku yang dihindari seperti ini. Kita lihat, kita observasi. Misalnya yang dilakukan oleh guru tersebut itu sudah bagus, sudah baik, sudah menunjukkan perilaku sebagaimana yang tercantum di sini, dan sudah menunjukkan perilaku ya sudah dihindari begitu ya, sehingga kita memilih dilakukan dan efektif. Kalau sesuai petunjuk itu dicentang saja Bapak Ibu, dicentang begitu ya. Misalnya belum dilakukan, silakan yang dicentang itu ya belum dilakukan. Kalau sesuai petunjuk seperti itu. Akan tetapi agar saya itu lebih mudah, saya bentuk angka saja Bapak Ibu. Kemudian nanti akan diperoleh nilai seperti ini ya. Itu lebih mudah bagi saya. Jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu itu mengambil sesuatu yang lebih mudah. Silakan pakai centang, tidak ada masalah. Pakai angka seperti ini tidak ada masalah. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dilakukan dan efektif, nilainya saya kasih poin 2. Dilakukan tapi belum efektif, saya kasih poin 1. Belum dilakukan 0, begitu ya. Sehingga skor yang diperoleh itu 5. Skor maksimal kalau dilakukan semua dan efektif itu 6 Bapak Ibu. Nilainya ketemu 83 dengan penggunaan rumus seperti ini ya, petunjuk penilaian. Dan saya sudah membuat kategori Bapak Ibu. Kalau belum dilakukan itu nilainya 0 sampai 49, dilakukan tapi belum efektif 50 sampai 82, dilakukan dan efektif 83 sampai 100. Nah, karena kebetulan guru yang bersangkutan nilainya 83, berarti dilakukan dan efektif. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam form ini terdapat beberapa catatan. Nah, kenapa saya menilai perilaku yang dianjurkan yang pertama ini dilakukan dan efektif? Nah, saya kasih alasannya. Guru yang bersangkutan itu sudah memfasilitasi siswa dalam melakukan refleksi sudah baik, begitu ya. Jadi di catatan itu ada penjelasan kenapa saya memberikan penilaian seperti ini. Nah, dilakukan tapi belum efektif. Jadi saya kasih keterangan ada beberapa usulan. Jadi tidak semua usulan ya, ada beberapa usulan kesepakatan yang diusulkan siswa tidak diterima oleh guru tanpa guru bertanya kepada siswa yang bersangkutan maksud dari kesepakatan yang diusulkan tersebut. Nah, jadi kebetulan kemarin itu ada siswa di kelas yang mengusulkan boleh makan permen begitu ya pada saat jam efektif. Guru tersebut tanpa bertanya alasannya seperti apa kepada siswa tersebut, ujuk-ujuk tidak menyetujui, hanya usulan itu saja, sehingga saya itu dilakukan tapi belum efektif begitu ya. Nah, terus fokus perilaku yang dianjurkan yang ketiga, guru sudah menunjukkan sikap adaptif dan tidak menerapkan hukuman fisik kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat begitu ya. Dan hasil observasi, hasil penilaian ini yang tertuang dalam form ini akan kita isi di aplikasi pengelolaan kinerja di PMM begitu ya. Jadi kalau misalnya bukan kepala sekolah, guru yang memang dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjadi observer, ya silahkan Bapak Ibu guru tim itu silahkan meminjam akun kepala sekolah ya untuk mengisi rubrik observasi ini di dalam PMM.
Atau silahkan kalau misalnya tetap kepala sekolah yang bersangkutan yang menginputnya sendiri di PMM, ya silahkan Bapak Ibu tim yang sudah dibentuk itu ya silahkan mengumpulkan rubrik observasi ini kepada kepala sekolah, seperti itu ya. Jadi kita kembali, jadi guru ini atas nama ini sudah dilakukan dan efektif ya Bapak Ibu, karena nilainya 83. Nah, bagaimana sih caranya untuk menginput di PMM? Oke, nah jadi saya isi ini dilakukan dan efektif, begitu ya. Nah, catatannya seperti apa? Apa perilaku guru dan respon murid yang mendukung penilaian Anda? Jadi ini diisi apa dasar dari kita di dalam memberikan penilaian di poin ini. Kenapa kita itu memberikan penilaian dilakukan dan efektif? Apa perilaku guru yang menjadi dasar? Atau ada respon murid yang juga menjadi dasar penilaian ini? Nah, tentunya kita itu berpedoman kepada rubrik observasi lagi. Ini ya, di sini ya. Nah, jadi ini yang menjadi dasar kan Bapak Ibu, yang menjadi dasar kita itu di dalam memberikan penilaian. Kenapa sampai muncul 83? Kenapa sampai muncul dilakukan dan efektif? Ya tinggal kita memparafrasekan saja perilaku guru yang tampak yang menjadi pedoman penilaian kita, ya ini guru sudah mengajak peserta didik melakukan refleksi. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal memparafrasekan saja di sini Bapak Ibu. Apa perilaku guru? Jadi guru itu sudah melakukan refleksi dinamik kelas bersama dengan siswa, sudah baik, dan siswa tampak melakukan refleksi dengan senang, dengan bersemangat misalnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kita tinggal ini diparafrasekan Bapak Ibu. Parafrasekan. Nah, setelah itu baru apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Nah, kita tinggal copy paste ini. Rekomendasi ya. Kita tinggal copy pastekan saja. Nah, hendaknya guru lebih terbuka, terlepas dari baik dan buruknya. Tampung semua pendapat itu kemudian didiskusikan bersama. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya isi dulu ya yang ini ya. Misal guru melakukan refleksi bersama siswa, sudah baik, tampak siswa bersemangat dan termotivasi misalnya. Atau misalnya kita tambah lagi misalnya. Oke. Guru terbuka dalam menerima beberapa usulan kesepakatan kelas. Kita tambah lagi misalnya. Guru bersikap adaptif. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu di dalam catatan. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Oke. Sudah, kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan. Dilakukan dan efektif. Oke.
Setelah itu centang saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Kita kumpulkan ya Bapak Ibu. Oke, nah seperti itu berarti kita sudah melakukan penginputan nilai observasi kita kepada guru-guru kita di sekolah. Nah, misalnya kita cetak untuk diberikan kepada guru-guru kita di sekolah. Boleh Bapak Ibu. Oke, demikian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau tim observasi dalam hal pengelolaan kinerja guru tahun 2024 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.